Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna akan melaksanakan praktek coaching 2.3 demonstrasi kontekstual. Adapun anggota atau peserta kelompok yang akan melaksanakan praktek coaching, yang pertama adalah saya sendiri, Juli Kuala Situmorang sebagai observer. Yang kedua, Pak Fikri dari Guru SMP Serasan sebagai coach, dan Pak Adi Iskandar dari SD 001 Subi sebagai coach. Kita mulai dari pertama, dari praktek pra-observasi. Selamat pagi Pak Ade. Pagi Pak. Gimana kabarnya Pak Ade? Sehat Pak. Bapak gimana? Baik, Pak Ade. Saya dalam keadaan sehat dan kita pada hari ini akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ade. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Jadi pada Pak Ade, coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ade memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon atas pertanyaan serta menanggapi dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach dan coach. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ade adalah kompetensi apa yang akan Pak Ade kembangkan pada coaching kali ini? Coaching kali ini Pak, yang ingin saya kembangkan adalah desain atau keadaan penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengar aktif Pak. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Pak Ade kembangkan secara lebih spesifik di observasi ini? Potensi yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Pak Ade, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ade dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, di sini saya ingin proses saya ini nantinya bisa menemukan solusi-solusi dalam masalahnya, kemudian juga menemukan langkah-langkah Pak dalam penyelesaian masalahnya. Baik Pak, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Pak Ade sehat? Alhamdulillah Pak. Begini Pak, jika dengar nih, jadi katanya ada yang mau diceritakan kepada saya. Boleh Pak diceritakan? Ada Pak Ade, saya ingin sedikit membahas tentang satu hal Pak Ade. Jadi ini Pak, mungkin kita ini tidak terlalu banyak Pak ya. Iya Pak. Mungkin cukup tak kira-kira kalau 15 menit atau 20 menit itu Pak untuk menceritakan hal tersebut. Kiranya kayaknya cukup Pak Ade. Ya. Saya Pak Ade akan sedikit ingin meminta pendapat Pak Ade kaitannya dengan rekan kerja saya. Kebanyakan kawan-kawan ini
menggunakan media pembelajaran yang konvensional, Pak. Media ceramah yang monoton, Pak. Yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini zaman sudah berubah, generasi sudah berubah. Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya ini perlu diperbaiki sehingga pembelajarannya ini menjadi lebih menarik sekali. Itu Pak. Ya, jadi kalau saya garis bawahi ini permasalahannya adalah mengenai rekan-rekan guru Pak Fikri tadi yang masih menggunakan metode yang lama, Pak ya. Betul Pak. Monoton gitu, Pak. Betul Pak. Jadi dari permasalahan yang sudah terakhir tadi, Pak, kira-kira nih media yang diadukan adalah seperti Pak Fikri, Pak. Begini Pak D, saya ini ada sedikit permasalahan kaitannya dengan rekan kerja saya Pak D. Dari tahun ke tahun ini tidak ada yang berubah dari segi model media pembelajaran. Jadi dari tahun ke tahun sepertinya seperti itu saja yang ditampilkan, baik itu modelnya ataupun medianya, seperti drama dan profesional yang kita ketahui. Dengan zaman sekarang ini terjadi metode atau model pembelajaran seperti itu sudah tidak menarik lagi untuk anak. Jadi jangan saya kepada bagaimana supaya kami ini bisa berubah dan media yang kurang bervariatif ini bisa dijadikan solusi. Masalah itu ya, Pak ya. Bapak kalau saya garis bawah ini, Bapak ingin melakukan perubahan, Pak ya. Jadi nonton tadi itu yang dikasih seperti Pak ya. Iya betul. Jadi dalam hal ini saat kegiatan pada ini, Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan di coaching kita ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah, khususnya ini kami ataupun rekan-rekan kawan ini berubah dari awalnya menggunakan media pembelajaran yang kurang bervariatif menjadi lebih berkembang ke hal yang lebih positif lagi. Jadi dari sini Bapak mengingat pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi ya Pak ya. Betul. Model, media, kondisi yang ideal itu Pak untuk para guru. Jadi kalau saya memberikan nilai nih Pak dengan level 1 hingga 10, penilaian rekan-rekan guru Bapak tadi itu berada di level berapa? Rekan-rekan guru kami ini kalau dibuat seperti itu Pak sekitar di angka 5 Pak dari 10 tadi. Karena lebih banyak guru-guru kami ini Pak sulit dalam melakukan level lebih daripada itu Pak. Kalau untuk sekarang sih tingkatannya masih di angka 5. Ya. Jadi level 5 ya Pak ya. Nah sekarang ini kira-kira level berapa nih nantinya ingin Pak Fikri tingkatkan lagi dari level 5? Dari yang sudah ada ini sekitar level 5 mungkin lebih ditingkatkan menjadi level 7 Pak, ditingkatkan lagi ke level 7 karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-guru ini kebanyakan kritik serial, jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, berarti dari level 5 ke 7 level 7 Pak ya. Nah, jadi kira-kira usaha apa nih agar bisa tercapai yang sudah dikatakan tadi? Sebenarnya Pak, saya masih memikirkannya Pak. Sejauh ini masih saya pikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam untuk sekarang ini Pak, semacam kegiatan
mentoring atau seperti pendampingan individu yang bisa saya lakukan, Pak. Pendampingan individu. Selain itu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi kadang dia bergantian seperti itu, Pak, bergantian dengan kawan yang lain. Kalau untuk sekarang ini masih ke tahap pendampingan individu face to face seperti itu. Berarti mentoring atau pendampingan gitu Pak ya. Betul, Pak. Nah, jadi selain kira-kira nih Pak, selain itu ada tidak strategi mungkin pernah Pak Fikri terapkan mungkin mungkin bisa lebih untuk teman-teman itu nyaman gitu Pak penyampaiannya. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, Pak, saya coba dengan cara mengkonsultasikan dengan kepala sekolah Ya. guna membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru utamanya itu Pak ya, Ya. khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran menggunakan media yang bervariatif sesuai dengan perkembangan zaman abad pembelajaran 21. Berarti Pak Fikri ini pengennya rencananya tentang Mentoring Pak ya, kemudian juga pendampingan atau pelatihan. yang workshop itu, Pak. Ya, jadi dari kira-kira nih Pak, dari ketiga tadi itu mana yang lebih nyaman atau lebih cepat Pak bisa terrealisasi, yang mana saja yang mungkin? Kalau dari tiga tadi, mentoring, workshop dan sebagainya tadi, sepertinya mentoring Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan ataupun workshop perlu persiapan yang matang berkaitan dengan anggaran, perlu waktu juga yang tidak sebentar sepertinya. Iya. Kemudian biaya, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru dan juga saya pribadi itu mentoring. Sorry Pak ya, jadi Bapak mentoring gitu ya. Nah, jadi dalam pelaksanaan mentoring nanti itu kira-kira Bapak memerlukan bantuan siapa dalam pelaksanaan mentoring nanti? Saya sedikit memerlukan bantuan, sebenarnya mungkin minta bantuan ke teman guru Pak di sekolah pastinya, dan kalau memang diperlukan mungkin kawan yang ahli dalam bidang IT ataupun dalam menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya bisa minta bantuan itu dengan Pak Galih, karena Pak Galih ini termasuk seorang guru yang pintar dalam IT, khususnya IT media pembelajaran. Mungkin saya lebih cenderung minta bantuan ke Pak Galih. Oke, berarti Pak Fikri ini melakukan mentoring itu memerlukan bantuan dari rekan guru lain. Iya, Jadi iya. berarti melakukan kolaborasi Pak ya. Betul Pak. Nah, jadi kapan nih Pak kira-kira direalisasikan mentoring ini? Insya Allah saya usahakan secepatnya Pak. Cepatnya minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan itu tadi. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring yang sudah kita persiapkan tadi. Jadi bagus sekali Pak Fikri. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang Pak Fikri dapatkan di sini? Dari percakapan kita hari ini Pak, sejauh ini alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring tadi Pak, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang pintar IT kaitannya dengan media atau model pembelajaran tadi yang memang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, baik untuk pemanfaatan media pembelajaran tadi. Baik, alhamdulillah ya Pak Fikri ya. Ya, betul. Berarti Pak Fikri sudah ada gambaran nih untuk melakukan atau menciptakan perubahan pembelajaran tadi ya, Ya, dan agar lebih bervariatif. Ya, Pak. Saya tunggu kabar
tadi Pak Fikri selanjutnya nih untuk melakukan mentoringnya ya. Ya, Pak. Nah, bentuk mendengarkan lagi yang kita tadi Pak Fikri tadi mungkin lebih berwarna gitu Pak ya, mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga rencana Pak Fikri nantinya untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik Pak. Ya Pak Ade, terima kasih banyak. Pak Ade sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya kaitannya dengan apa yang saya pikirkan selama ini Pak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Pak Fikri ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya ya. Nah, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, itu saja Pak Fikri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade. Pagi Pak. Pak Ade tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Fikri. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Ade? Ya, baik Pak. Menurut saya di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu coaching tadi dalam menggali solusi Pak, bisa menceritakan permasalahannya dan menggali solusi, menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya Pak. Baik Pak Ade, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching Pak Fikri dan Pak Ade sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Fikri juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Fikri juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga pada saat coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Pak Ade sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ade kembangkan? Untuk itu kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan Pak, yakni dengan cara lebih memahami lagi Pak proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Pak. Nah, itu Pak Ade, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Selamat pagi Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih juga Pak. Kembali.